Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galiatika Anggreni dengan NIM terakhir 147 dan saya berasal dari kelas 6D Teknik Psikoterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikoedukasi gangguan somatoform. Berikut penjelasannya. Baik, kita mulai psikoedukasi ini dengan menjelaskan dulu tentang definisi gangguan somatoform sendiri. Gangguan somatoform itu adalah kondisi psikologis di mana individu mengalami keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas dan tidak tampak saat melakukan pemeriksaan medis. Biasanya itu contohnya seperti pusing, terus habis itu merasakan nyeri-nyeri pada badan, terus pasien itu juga merasakan sesak pada dadanya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penyebab dari gangguan somatoform. Yang pertama yaitu ada faktor psikologis. Biasanya orang-orang yang mengalami gangguan somatoform ini itu dia mengalami stres, terus trauma, ada pun juga konflik emosional yang belum selesai sehingga dapat memicu gejala-gejala fisik yang tidak nyata. Terus yang kedua itu ada faktor sosial. Biasanya orang yang mengalami gangguan somatoform ini dukungan sosialnya itu kurang dan juga biasanya pola interaksi dengan keluarganya itu kurang baik. Terus yang ketiga yaitu ada faktor biologis. Faktor biologis ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara neurotransmitter dan juga sistem saraf yang dapat mempengaruhi respon tubuh. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan somatoform. Yang pertama yaitu ada gangguan nyeri. Gangguan nyeri atau pain disorder ini merupakan gejala sakit ataupun nyeri yang dialami individu pada satu tempat ataupun beberapa tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh medis. Terus yang kedua itu ada body dysmorphic disorder. Pada penderita ini biasanya merasakan kecacatan pada tubuhnya yang tidak nyata. Contohnya seperti kulit kurang putih, gigi tonggos, ataupun mata sipit sebelah. Ataupun bisa diartikan sebagai keluhan yang berlebihan tentang kekurangan pada tubuhnya. Selanjutnya itu ada hipokondriasis. Hipokondriasis ini hasil interpretasi yang dialami oleh pasien. Biasanya keluhan-keluhan ini itu terjadi pada bagian perut dan itu tidak nyata. Terus yang kedua itu ada gangguan konversi. Gangguan konversi ini yaitu keluhan yang dirasakan oleh individu pada bagian saraf ataupun fungsi fisiknya yang tidak bisa dijelaskan oleh medis juga. Yang terakhir yaitu ada somatisasi. Somatisasi adalah jenis gangguan somatoform yang termasuk dalam golongan kronis karena penderitanya itu mengalami keluhan-keluhan ini selama bertahun-tahun dan biasanya mereka itu mengalami ini sebelum usia 30 tahun. Selanjutnya ada gejala-gejala dan dampak yang terjadi pada individu yang mengalami gangguan somatoform. Yang pertama itu muncul pada gejala fisiknya. Biasanya orang yang mengalami gangguan somatoform ini, gejala fisiknya itu yang dirasakan itu seperti rasa sakit, kelelahan, terus habis itu mual, ada pun nyeri-nyeri pada tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Terus yang kedua itu ada dampak psikologis. Pasien yang mengalami gangguan somatoform ini biasanya mengalami kecemasan, depresi, dan juga gangguan fungsi yang dapat mengganggu kualitas hidupnya. Terus yang ketiga itu ada dampak medisnya. Biasanya orang-orang yang mengalami gangguan somatoform ini kan mengalami keluhan terus-menerus. Jadi itu dia itu tuh ke dokter terus-menerus juga dan melakukan pemeriksaan medis secara berulang-ulang, tapi tuh hasilnya itu tuh yang keluar itu tidak jelas ataupun tidak terdeteksi penyakit yang diderita. Selanjutnya itu ada teknik terapi yang bisa dilakukan pada individu yang mengalami gangguan somatoform.
Yang pertama itu ada terapi kognitif perilaku. Terapi ini berguna untuk membantu mengubah pola pikir dan juga perilaku maladaptif terkait gejala-gejala fisik yang dialami oleh individu yang mengalami gangguan somatoform. Yang kedua yaitu ada terapi psikodinamik. Terapi ini berguna untuk mengeksplorasi konflik emosional dan juga pengalaman masa lalu dari individu yang mengalami gangguan somatoform ini sehingga munculnya gejala-gejala fisik yang dia keluhkan. Terus yang ketiga ini ada teknik hipnoterapi. Teknik hipnoterapi itu dilakukan dengan cara mengsugesti atau menghipnotis pasiennya itu untuk mengurangi gejala fisik dan juga meningkatkan kontrol diri. Terus ada juga terapi acceptance dan juga komitmen. Terapi ini itu untuk melatih penerimaan dan juga komitmen pada pasien untuk mengelola gejala-gejala secara efektif. Baik, selanjutnya ada psikoedukasi yang bisa dilakukan oleh peran keluarga, teman-temannya, ataupun lingkungan sekitarnya. Yang mereka harus pelajari yang pertama itu harus memiliki pemahaman tentang gangguan somatoform ini, mulai dari definisinya, terus habis itu jenis-jenis dari gangguan somatoform ini, adapun juga gejala-gejala yang timbul, serta memberikan dukungan penuh terhadap pasien ini. Terus yang kedua itu ada komunikasi dan juga manajemen gejala. Hal ini berguna untuk membangun komunikasi yang terbuka dan juga empatik untuk memahami pengalaman yang dialami oleh individu serta mengajarkan individu penderita ini dengan menggunakan teknik relaksasi, terus mengelola stres, serta mengajarkan coping dengan baik untuk mengurangi ataupun mengelola gejalanya. Terus yang terakhir yaitu memberi dukungan. Jadi keluarga, teman, ataupun lingkungan sekitar itu harus memberikan dukungan penuh, dukungan emosional juga terhadap pasien yang mengalami gangguan somatoform ini, serta membangun kepercayaan dalam proses penyembuhan ini. Baik, sekian presentasi ataupun psikoedukasi yang saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang mengenakan untuk didengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.